Abdul merupakan salah satu penyandang difabel yang berada di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Beliau berusia 44 tahun. Beliau telah menjadi penyandang difabel sejak usia 2 tahun. Keadaan ini terjadi karena penyakit polio yang dideritanya sejak umur 2 tahun. Saat ini, beliau merupakan seorang ayah yang memiliki satu anak laki-laki yang masih kecil. Beliau merupakan orang tua tunggal karena sang istri telah meninggalkannya tepatnya 1 tahun yang lalu. Meski demikian, tidak menjadikan beliau berlarut dalam kesedihan. Pak Abdul terus semangat menjalani kehidupannya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Memiliki keterbatasan tidak menjadikan Pak Abdul terbatas untuk melakukan pekerjaan. Saat ini beliau menekuni pekerjaan sebagai pedagang aksesoris keliling. Beliau bekerja sebagai pedagang aksesoris dengan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi dengan 3 roda. Semangat yang dimiliki Pak Abdul menjadikannya tekun dalam melakukan pekerjaan. Beliau juga sering memotivasi orang-orang yang memiliki keadaan sama dengannya agar semangat menjalani kehidupan serta menerima keadaan mereka apa adanya. Iya itu ya Kiroto itu ada iya itu masuk nanti nih saya kalau memang Udah mas ada. Gimana sih mas dulu sampai bisa berdamai dengan diri sendiri? Sebetulnya saya tuh mulai dulu jarang kumpul sama teman-teman disabilitas, jarang. Malah saya mainnya dengan anak-anak teman-teman yang umum. Malah saya dulu itu pernah ikut di komunitasnya radio. Radio? Iya. Di Jember? Iya di Jepang. Di RRI, di KIS, gitu. Sering ngisi juga? Enggak, itu kan ada Jubavan gitu, sering. Malah seringan gitu. Daripada teman-teman disabilitas. Bikinnya apa? Saya ingin menunjukkan ini saya, meskipun disabilitas. Mas Faisal merupakan seorang difabel yang berusia 44 tahun, bertempat tinggal di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Jember, yang kesehariannya adalah sebagai penjual minuman es. Beliau menyandang tunadaksa sejak umur 5 tahun karena kesalahan medis ketika beliau sakit pada waktu kecil. Keterbatasan yang beliau miliki sama sekali tidak membuat rasa percaya dirinya menurun. Di tengah kondisi tersebut, beliau memiliki semangat kerja yang tinggi semenjak ayahnya meninggal semasa SMP. Dari semangat kerja yang beliau miliki, Mas Faisal semangat mengikuti banyak pelatihan ketenaga kerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun pelatihan secara mandiri. Pengalaman kerja Mas Faisal juga bisa dibilang banyak, mulai dari bekerja sebagai penjahit, pembuat tas souvenir, dan bekerja di pabrik garmen. Mas Angga merupakan seorang penyandang difabel kategori berat, dan ia telah mengalami hal ini sejak ia kecil. Saat ini ia berusia 36 tahun. Dalam melakukan aktivitas kesehariannya, ia dibantu oleh ibunya yang bernama Ibu Tatun. Ibu Tatun rela mengorbankan waktu dan juga tenaganya agar sang anak dapat beraktivitas layaknya orang normal pada umumnya. Untuk mengisi kesehariannya, ia menjual pulsa dan juga menjual barang secara online menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Pada tahun 2018, Mas Angga bergabung dengan komunitas perpencar. Bergabungnya ia dengan komunitas ini mendapat dukungan yang sangat besar dari sang ibu. Sang ibu memberikan dukungan penuh bagi sang anak karena pada saat kecil Mas Angga pernah mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari lingkungan sekitarnya.
Hal ini mengakibatkan Mas Angga hingga pada usia 25 tahun masih minder, masih sulit untuk menerima keadaannya dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Sehingga bergabungnya ia dengan komunitas ini, ibunya berharap komunitas ini bisa memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada Mas Angga agar ia lebih semangat menjalani kehidupannya. Hal ini akhirnya didapatkan oleh Mas Angga. Setelah bergabung dengan Perpencak, ia menjadi lebih percaya diri, menjadi semangat, bahkan ia beberapa kali diundang ke acara-acara difabel. Enak pun matur mana baru juga. Terus ada operasi pertama ya saudara kuman buka mana. Buka nasal dua pola besar negara. Iya terus dam. Mati ke hari waras tahu baiknya operasi sampai sang kuali. Yang biasanya kayak dinya emang gitu. Hah? Dinya tombol nopo. Jo tonggo yo konco kadang dikira gendeng nopo nggih. Kendel lek gak kuat batinnya Mas. Kalau ini dikucilkan itu. Jadinya ya dilokne wong. Ini kayak breakdown. Kayak breakdown. Misalnya sithik kira napa nang. Oh gendeng. Dinya wong gendeng. Dinya wong mesti nemen ngomong niku. ini kadang-kadang yang breaking. Ayo warga sekitar bre. Cuma kadang lek sing ngemis enggak cuma nek kula tukar ternyata tidak langsung. Iya langsung nggih. Meskipun kula pripun mangga kula lawan meskipun piye. Jadi kira wedi masih awak disabilitas. Kan ada dopone campur emosi. Enggak ono wong atos tadi. Mboten yang sakti saya. Nggih pun kan keliwat Mas. Ini kan urusannya dewe-dewe. Nah, yang beriku lho, no. Ngurusi boten. Nek kula boten. Maju akeh wong nggih. Gak ngoro awak bener ae. Nek pengen kertas kula pengen sak diluran. Kula awak kok gak tau nyalah. Ya kok jadi salah. Titiknya waduh. Eden lek udan napa itu? Kuat batine nggih, andel kok terus biasa dunia wong. Gak ngoro ya. Ini malah lek mulai mata ece. Ini biasanya nopo awal-awal mantauan kecelakaan nopo sampai tinggi-tinggi. Iya ini mulai pertama nih, mulai pertama pulang di rumah sakit. Jadi kan sampai saat ini masyarakat gitu dari menerima lah. Gigi pangga enten mah on, pasti on. Namun kandani yo guyon cuma yo keliruan. Informan yang selanjutnya adalah Bu Chandra Saiful Rijal atau biasa dipanggil dengan Mas Chandra, merupakan seorang difabel tunanetra yang bertempat tinggal di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal. Beliau sekarang berumur 27 tahun. Beliau menjadi salah satu penyandang difabel karena kecelakaan yang dialaminya tahun 2000 silam. Kecelakaan ini mengakibatkan separuh dari tubuhnya mengalami kelumpuhan. Dalam kesehariannya, beliau bekerja dengan membantu menjualkan barang dagangan milik tetangganya lewat platform media online, misalnya barang elektronik, hewan ternak, barang onderdil, sepeda, dan juga lain sebagainya. Banyak kendala yang dialami dalam melakukan pekerjaannya, seperti pendapatannya tidak menentu, minimnya modal yang beliau miliki, serta tidak adanya transportasi yang mendukung. Terlepas dari berbagai permasalahan yang dialami, beliau berharap agar pemerintah bisa lebih peka dan aware terhadap keberadaan para penyandang difabel, serta memberikan bukti nyata pengimplementasian undang-undang terkait hak-hak dan kewajiban
dulu